Halo, selamat pagi, selamat datang di vlog saya. Seperti biasa, hari ini saya sedang tidak sibuk, jadi bisa bikin video lagi. Kali ini saya akan bikin kopi manual brewing dengan metode V60. Di sini sudah saya siapkan alat-alatnya, lumayan banyak juga ya ritualnya. Kalau saya hitung itu ada 7 buah. Oke, langsung aja saya tunjukkan ke teman-teman. Ya, dimulai dari ini ya. Ini dripper ini namanya V60. Kenapa kok dinamakan V60? Ya sesuai dengan bentuknya seperti huruf V. Teman-teman bisa lihat. Ini dalamnya ada garisnya melengkung-melengkung untuk aliran airnya. Ini bawahnya. Dripper ini ada dua ya. Kebetulan yang ini 01, terus satunya lagi itu yang 02 itu agak besaran, cuman beda servingnya aja ya, yang lebih kecil sama yang lebih besar. Dripper ini banyak juga bahannya, ada yang terbuat dari kaca, ada yang dari keramik, ada juga yang dari tembaga, ada juga yang dari stainless. Kebetulan yang di kantor ini terbuat dari plastik, jadi lumayan murah ya. Oke, yang kedua server ini sebagai wadah aja untuk nampung kopinya. Terus yang ketiga ini sebetulnya satu kesatuan dengan dripper, jadi teman-teman nggak akan bisa nyeduh, nggak bisa gunakan alat ini kalau tidak ada paper filternya. Di paper filter ini penting juga, seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi harus disesuaikan ya. Kalau semisal mau beli paper filternya, kita lihat dulu drippernya 01 atau 02. Ini ada tulisannya 01 bisa sampai 1 sampai 2 cup. Tulisan Jepang sih. Oke, yang keempat timbangan. Timbangan ini perlu juga untuk melihat gramasi kopi sama volume air. Jadi bisa kita tentukan rasio kopinya dengan cara melihat timbangan ini. Yang kelima, kettle. Kettle ini kalau bisa pakai yang leher angsa. Jadi kenapa saya sarankan yang leher angsa? Ya karena leher angsa itu sangat konsisten ya dalam hal kecepatan dan juga volume air yang keluar. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu cepat. Semisal teman-teman miringkan pun dia itu tetap konsisten ya, keluarnya ya segini aja, nggak terlalu cepat, nggak terlalu besar volume airnya. Oke, itu kettlenya. Terus yang keenam, termometer. Termometer ini penting ya untuk mengatur suhu, karena ekstraksi kopi itu juga ditentukan oleh suhu. Terus yang ketujuh, timer. Timer itu menurut saya sebagai konsistensi aja. Jadi waktu brewing itu teman-teman acuannya ya pada timer ini. Kalau semisal nggak punya timer, bisa pakai HP juga bisa. Oke, kita langsung aja bikin kopinya. Sebelum bikin kopinya, teman-teman harus tentukan resipinya. Jadi resipi itu meliputin rasio ya, rasio itu gramasi kopi sama volume air ya, 1:15 itu biasa yang saya lakukan. Terus yang kedua suhu. Terus yang ketiga waktu brewing. Oke, kita bikin ya. Timbangannya kita siapkan, server sama drippernya, terus paper filternya. Cara ngelipat paper filter ini kan ada ininya teman-teman, ada apa, sisanya. Jadi sisanya itu dilipat aja, terserah ngelipatnya seperti apa, yang penting nanti bentuknya bisa bulat bulat seperti ini. Jadi sisanya itu
permisi, sisanya itu kelipet juga. Oke, kita masukkan, kita masak airnya. Saya biasanya pakai suhu rendah ya, ke kisaran 88 sampai 92. Terus kopinya siapkan juga. Saya biasanya pakai 1:15. Jadi 15 gram kopi, 225 air. Oke, saya langsung aja masukkan kopinya. Kurang 2 gram. Oke, pas 15. Jangan lupa di rinsing ya. Jadi dibersihkan karena supaya tidak bau kertas. Gelasnya kita panasin juga. Kita buang airnya. Kita masukkan kopinya 15 gram. Kita siapkan timernya. Oke, kita nyalain timbangannya. Suhunya sudah pas 88. Saya biasanya pakai 3 kali pouring. Jadi pouring yang pertama itu proses blooming ya. Oke, saya pouring aja yang pertama. Pouring yang pertama itu belum dinyalakan. Pouring yang pertama itu airnya biasanya itu 2 kali lipat gramasi kopi. Jadi kalau semisal tadi kan saya pakai kopi 15 gram, jadi airnya itu sekitar 30 gram. Brewing time-nya selama 30 detik. Oke, kita lanjutkan lagi pouring yang kedua. Pouring kedua biasanya saya berhenti di 150. Oke, udah 150. Waktunya masih 1 menit. Wangi teman-teman. Enak sih. Kopinya itu biasanya saya pakai yang light to medium ya. Kalau bisa jangan yang terlalu gelap. Karena apa? Karakternya itu lebih kompleks kalau kopi itu light. Oke, ini pouring yang ketiga. Saya berhenti di 225. Oke, sudah. Saya cut. Oke, saya cut di 200. Misi teman-teman, ini dengan waktu 2,5 menit ya. Enak sih, wangi. Oke, kita matikan timbangannya.
lumayan cepet ya waktu brewingnya. Karena apa? Karena saya biasanya nggak suka yang berat-berat. Bebas sih sebetulnya gini, ini nggak terlalu rumit, nggak usah dibuat yang terlalu rumit. Karena apa ya, karena ngopi itu seharusnya kita itu bisa nikmatin. Jadi nggak boleh banyak pertanyaan, nggak boleh banyak pemikiran. Jadi harus benar-benar fokus untuk nikmatin kopi. Wangi, enak loh teman-teman. Oke, saya coba dulu ya. Sweet, aromanya dari sini aja udah kecium aromanya, wangi. Bodinya tipis ya, jadi sesuai harapan. Karena V60 itu brewing yang paling cepat. Terus ekstraksinya bisa kita tentukan. Semisal tadi saya pakai 2 menit 30 detik ya, 31 ya, kelebihan gak apa-apa lah. Enak sih, bodinya tipis, acidity-nya like apa ya, like jeruk. Enak sih teman-teman. Enak lagi. Enak. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman videonya untuk kali ini. Jadi kalau semisal ada pertanyaan atau komentar, bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.